Ayo kamu latihan, kendalikan dirimu. Kamu harus siap mental, siap material, siap sosial, siap spiritual menghadapi kesulitan hidup. Hidupmu tidak semalang itu, yakinlah. Tidak mungkin Allah bikin kamu susah dengan sunnatullah yang rumit, tidak mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita cek. Ini hukum-hukum yang diambil dari Murphy's Law. Pengembangan-pengembangan. Saya tidak bisa nulis semua karena banyak. Ini saya ambil beberapa yang mungkin relate dengan kita. Ada law yang bunyinya begini. Engkau akan selalu menemukan sesuatu di tempat terakhir yang engkau tengok. Arlojimu hilang misalnya, wah, kamu cari kemana-mana, ketemunya di tempat terakhir yang kau tengok. Mbok ya sejak tadi ke situ, tapi kan enggak. Kamu harus muter dulu kemana-mana dulu, baru ketemu di situ. Kadang-kadang ketika kamu mencari, itu kan enggak pernah begitu kamu cari, begitu kamu ketemu, kan enggak. Ketemunya di detik-detik terakhir, menit terakhir, tempat terakhir. Ya termasuk nyari jodoh. Kan jarang kamu langsung ketemu langsung, wah ya cocok yuk besok ijab kabul, tidak ada. Suwe mesti prosesnya. Kadang-kadang yo pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa. Kan banyak yang begitu. Itu law yang ini, pengembangan dari Murphy's Law. Atau yang kedua, ini baru saya dapat tadi. Tidak peduli berapa lama, seberapa keras engkau belanja, milih barang yang cocok, milih yang harganya paling pas. Begitu kita klik, kita beli, terus ketemu barang yang sama lebih murah. Kamu sering begitu ya, alah kok mbok tadi ya, ini sudah terlanjur beli. Padahal sebelumnya kamu sudah hati-hati itu sih, banding-bandingkan di sana, di sini, toko sana, toko sini begitu. Ah ini paling murah, besoknya obral. Iya, diskon besar-besaran itu. Drop lah kamu, aduh. Oh ya, sudah mati-matian malah obral. Atau yang ketiga, ini sebenarnya hukum lalu lintas. Jalur lain selalu lebih cepat. Bayangkan kamu macet ya, apalagi yang bawa mobil itu macet. Oh, kok jalur sebelah itu lancar terus ya. Terus kamu pindah ke sebelah. Alah sini yang sekarang lancar. Jadi jalur lain kok selalu lebih cepat kok. Ini ilusi gaya Murphy. Atau belanja, kamu sering belanja yang bayarnya ngantri itu pakai troli itu. Ngantri ke sini banyak, sana banyak. Terus sana kelihatannya sedikit lebih cepat, kamu belok ke sana. Loh kok sini yang tak tinggal tadi malah cepat. Kamu balik sini lagi, sana lebih cepat lagi. Kamu bingung akhirnya. Karena dalam pikiranmu, ya yang jalur lain selalu lebih cepat. Jadi ada kan yang akhirnya kamu paling lama sendiri tuh, kamu bolak-balik dari antrian sana pindah antrian sini, pindah lagi ke situ ya wis. Yang lain sudah keluar semua, kamu pindah-pindah antrian terus. Jadi jalur lain rasanya lebih cepat. Ini sebenarnya model Murphy's Law. Kamu merasa jadi orang yang paling malang di dunia. Itu pun begitu bayar terus, wah ini barcode-nya tidak ada mbak, sih cari yang lain saja. Kamu balik lagi. Nah, ada lagi yang keempat. Jika ada alat rusak, terus diperlihatkan pada tukang reparasi, biasanya terus begitu kamu demokan di depan tukangnya, lancar. Nanti tukangnya pulang, error lagi. Dadak ngundang lagi, bayari lagi. Jadi mungkin keran di kamar mandimu macet misalnya, wah ini tidak bisa kita manggil tukang. Begitu manggil tukang, ini lupa macet, itu kamu buka, lancar airnya. HP mungkin juga begitu, kamu bawa ke servisan, ini tidak bisa dipecet. Begitu sampai depan servisan, lu bisa dipecet. Nanti kamu bawa lagi, error lagi. Nah, ini ilusi modern Murphy's Law. Ya termasuk itu. Jika engkau memberitahu atasanmu bahwa engkau terlambat bekerja karena banmu kempes, biasanya besok kempes beneran. Padahal semula bohong. Itu permainan pikiran kita kadang-kadang begitu.
Saya pernah ngalami pengalaman pahit sekali. Pulang dari dulu ada namanya desa binaan. Saya punya desa binaan jauh di daerah Kulon Progo yang naik ke atas itu. Pengajiannya seperti ini habis sisa, tapi kan selesainya sih jam 10:30. Cuma kan jauh lewat hutan-hutan. Jadi pas tengah hutan itu jam-jam 12 lebih sedikit. Itu pikiran saya, ini kalau ban bocor habis ini aku sudah mikir begitu saya. Ternyata ndak ada 10 menit setelahnya motor goyang yut yut yut. Beneran bocor sudah di tengah hutan, tengah malam. Itu pikiran itu kan ampuh. Kalau begitu kita berpikir negatif, kejadian lah. Nggak usah tanya cerita selanjutnya bagaimana. Itu oke ya. Yang penting bisa kamu bayangkan lah ya. Karena gelapnya di tengah hutan, tengah malam. Oke, ini gaya Murphy's Law. Hidup itu ternyata ketemu pahitnya saja, negatifnya saja. Saya baca lagi ada law yang menarik. Setelah tanganmu kena minyak banyak, hidungmu gatel. Mbok ya tadi pas tangan bersih, hidung gatel. Ini baru lagi udik-udik apa? Wah, hidung gatel itu. Jadi kadang-kadang kita akan begitu. Mbok ya tadi gatelnya jadi tinggal langsung garuk. Karena tanganmu sudah banyak uli, banyak kena. Yang masak juga banyak kena minyak. Ya selesai, harus ke kamar mandi dulu, cuci tangan dulu, terus baru garuk hidung. Nanti kerja lagi, gatel lagi. Ya sudah. Nah itu yang ya kayak sini ya, kayak kita ngaji itu kadang-kadang saya ketika belum mulai ngaji tidak batuk, tapi begitu mulai ngaji batuk. Nah ini Murphy's Law. Nah ada lagi law yang unik. Alat apapun yang kamu pakai, kalau dia jatuh, biasanya gelindingnya ke sudut yang paling sulit engkau jangkau. Jatuh deket sini aja kan tidak apa-apa. Misalnya kamu lagi makan gitu di meja, jatuh ke bawah meja, itu pun biasanya nggak cuma jatuh yang bisa dijangkau terus masuk, kamu tidak harus dodok-dodok ngambil. Ini namanya Murphy's Law. Mesti masuk ke sudut yang susah. Padahal enak saja kan bisa. Ada lagi hukum yang begini. Kalau engkau salah pencet, salah nomor, itu biasanya sinyalnya lancar, jadi orangnya jawab. Ini siapa? Lancar. Tapi kalau yang nomor benar kadang-kadang sinyalnya seret. Ini Murphy's Law namanya. Jadi kalau salah sambung itu kita tidak pernah kok terus sinyalnya keblokir kah atau apa kan. Sinyalnya pas lagi lancar, tidak pernah sibuk. Tapi kalau nelpon beneran selalu sibuk. Ada lagi Murphy's Law. Ini ada hukum orang mabuk namanya. Kata-katanya orang mabuk itu kata-kata yang paling jujur. Loh, itu kan menarik. Jadi padahal mabuk itu kita menyebutnya orang hilang akal. Tapi kadang-kadang orang mabuk itu yang diucapkan jujur. Ini kan kebalik. Atau setiap kali kita motong kuku, ini contoh saja, tidak lama setelah itu kita perlu kuku untuk buka apa, untuk garuk apa. Jadi ini uniknya hidup ini. Rasanya hidup ini kok tidak ada yang pas gitu. Susah saja. Ada lagi yang menarik. Namanya law of retroaction. Law of retroaction itu ya hukum bahwa lebih enak minta maaf daripada minta izin. Minta izin sering dilarang. Tapi kalau minta maaf gampang. Orang kan selalu disuruh maafkanlah yang luas hatinya. Jadi ya mending minta maaf saja. Kalau minta izin biasanya ditolak di awal. Pak minta izin ya Pak, saya mau tidak masuk kuliah. Loh tidak bisa, kamu harus masuk. Ya sudah, bolos away, nanti minta maaf ya Pak, saya kemarin tidak bisa masuk karena ada halangan ini. Biasanya orang justru lebih longgar. Nanti ada airplane law. Airplane law itu hukum pesawat terbang. Kita itu biasanya pesawat, misalnya kita naik, yang pernah naik pesawat ya, yang belum dibayangkan saja. Kadang-kadang kan pesawatnya itu oper 2 kali. Nah, pesawat yang awal delay-nya lama. Sementara pesawat kedua on time. Wah, jadinya kita lari-lari, jungkel-jungkel. Susah itu airplane law. Dan unspeakable law. Segera setelah engkau menyebut sesuatu, jika sesuatu itu baik, tidak ada efeknya apa-apa. Tapi begitu buruk, kejadian. Itu seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi,
Gini kalau tiba-tiba ada kopi, ada gorengan, ada enak ya. Itu kan enak, tapi tidak akan kejadian. Tapi kalau kamu bayangkan yang jelek-jelek kejadian, kayak tadi membayangkan ban bocor lah, membayangkan apa lagi kejadian. Beneran. Nah, ini namanya Murphy's Law. Baik. Nah, ini yang sering dipermasalahkan, apa ya beneran begitu? Pas enggak sih kita berpikir seperti ini? Makanya banyak yang anggap receh. Karena kalau saya ungkapkan sekilas seperti tadi, rasanya ya benar sih Pak. Sering saya ngalami begitu. Tapi apa ya? Nah, ini sekarang yang receh, ayo kita dalami ya. Ini masih ada teori lain. Teori lain ini melanjutkan Murphy's Law. Kalau ini di bidang jurnalistik. Yang nulis seorang editor dari Australia. Kalimatnya begini, jika engkau menulis sesuatu yang mengkritik tulisannya orang, ya tulisanmu itu sebenarnya juga bisa dikritik. Akan ada salah pada tulisanmu. Ini namanya Murphy Law. Itu kan salah nulisnya, harusnya Murphy. Jadi kalau kamu ngetik salah tulisnya orang, ya salah tulismu sendiri biasanya muncul. Ini ada kasus tahun 2009. Jadi Perdana Menteri Inggris saat itu, Gordon Brown, nulis surat belasungkawa pada seorang ibu yang putranya meninggal di Afghanistan. Nah, dia salah nulisnya. Terus dikritik oleh surat kabar The Sun. Surat kabarnya sendiri ngeritiknya pedes sekali, tapi dia sendiri juga salah. Akhirnya dia juga harus minta maaf terhadap salah itu. Itu namanya Murphy's Law. Jadi kita menyalahkan orang, kita sendiri juga salah. Itu Murphy's Law. Kamu itu jadi orang, jangan banyak maki-maki, ngomong yang baik. Dasar kamu. Kita juga maki-maki akhirnya. Bodoh wae. Jadi ini namanya Murphy's Law. Salah tapi karena memang salah eja. Ada lagi kebalikannya. Kebalikannya namanya Yipbrum's Law, yaitu Murphy dibalik. Ya. Jadi Murphy dibalik jadi Yipbrum. Nah, kalau tadi yang mungkin salah pasti akan salah, ayo mikir yang positif saja. Yaitu yang mungkin berhasil pasti akan berhasil. Nah, ini kan lebih enak. Kenapa kita mikirnya pesimis sekali? Ini kalimat ini antara lain dari profesor ekonomi dari Universitas Harvard, Richard Zekoser. Jadi terkadang sistem yang seharusnya tidak berfungsi tetap saja berfungsi, tidak usah khawatir. Ini kebalikannya Murphy tadi. Kalau rusak ya tambah rusak. Kadang-kadang kalau kita kan sering ngalami rusak sih, tapi ya tetap saja kita pakai. Radio apa laptop kok mati, tidak apa-apa lah, digebrak-gebrak sebentar lo nyala akhirnya. Harusnya sudah mati tapi bisa saja nyala, tidak apa-apa. Itu namanya Yipbrum's Law, kebalikannya Murphy. Nah, saya tidak tahu teman-teman setuju yang mana, Murphy apa Yipbrum. Yang satu pesimis, yang satu optimistik. Apa buktinya Murphy's Law? Ini menarik karena Murphy's Law itu kan mikirnya kebalikannya. Murphy's Law itu tidak ada buktinya, tapi dia tetap benar. Kenapa begitu? Kalau kita coba membuktikan, buktinya mesti salah. Tapi begitu loh, ini dibuktikan tapi tetap salah. Yaitu Murphy's Law. Dibuktikan benar, tetap saja salah. Makanya Murphy's Law terus jadi tetap benar. Jadi dia tidak bisa salah. Itu kan, ini kalau di ilmu logika namanya tautologi. Jadi permainan perputaran kata saja. Tidak ada kenyataannya yang bulat di kata-kata saja kayak orang kampanye. Jadi kan ada itu kan contohnya tautologi itu begini loh. Misalnya dulu pernah saya contohkan ya. Semua yang ada di masjid ini pembohong misalnya. Terus sampean bales, karena tak sebut pembohong tidak terima. Loh, berarti bapak juga pembohong dong. Bapak kan ada juga di masjid ini. Oh iya ya, saya ada juga di masjid ini. Berarti saya juga pembohong.
Tapi kalau saya pembohong, berarti kan maknanya kebalikannya. Kalau saya ngomong semua di masjid ini pembohong, karena saya pembohong, berarti maknanya semua yang di masjid ini jujur. Tapi kalau semua di masjid ini jujur, berarti yang saya katakan tadi benar dong. Semua yang di masjid ini pembohong. Lalu kan muter lagi. Nanti pikirin sebelum tidur, kamu lah bingung. Ini pasnya semua yang di masjid ini pembohong apa jujur Pak? Lalu kalau kamu bulat itu tadi ruwet, tidak ada akhirnya itu. Itu yang disebut tautologi, permainan kata. Baik, ya sama kayak Murphy's Law ini. Kalau secara permainan ya tidak bisa dibuktikan salah dia. Begitu salah, ya itu memang Murphy's Law. Murphy's Law itu barang benar terbukti pada akhirnya salah. Tidak bisa dibuktikan pasnya. Baik, sekarang kita tidak di situ ya. Kita masuk ke dari Murphy's Law ini apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama, banyak di antara kita yang mindsetnya seperti Murphy's Law tadi. Mikirnya jelek, terus yang negatif, terus nganggap hidup ini berat. Tadi ya, pesimis, kemudian fatalistik, kemudian tidak mampu mengontrol, mengendalikan diri. Orang seperti itu kadang-kadang penuh dengan tension, ketegangan hidupnya. Kalian kalau mengikuti Murphy's Law tadi kan, kamu selalu ini sebentar lagi ada bencana apa yang datang, kesulitan apa yang hadir, itu tension, kamu tegang terus. Dot itu ragu-ragu, mau apa-apa takut. Saya mau minum sih, tapi nanti kalau nggak cocok gimana, kalau nggak sesuai gimana, tapi yang haus minum saja. Terus cemas, ketakutan. Semoga yang ikut ngaji tidak ada yang begini-begini ya. Tegang, serba ragu-ragu, cemas, takut tanpa alasan. Mikir-mikir sendiri, takut-takut sendiri. Jangan-jangan nanti ada ini, jangan-jangan gitu. Kamu jangan-jangan sendiri dan takut sendiri. Cemas, anxiety. Jadi sekedar pusing sedikit, jangan-jangan ini gejala stroke ini ya, jangan-jangan ngono kamu. Susah karepe dhewe. Karena mungkin itu diantara efeknya hari ini banjir informasi itu kan begitu. Jadi terlalu banyak ngerti macam-macam, termasuk yang tidak penting. Kamu sering mengalami anxiety, ketakutan yang tidak jelas. Wong ke atas lihat bintang kelap-kelip saja, kamu ini mungkin ada aliennya lewat, ada itunya. Kalau tiba-tiba ada yang jatuh ke sini gimana ya? So mikir aneh-aneh gitu. Anxiety. Kemudian suspicion, serba curigaan. Orang curigaan itu kan apa saja dicurigai. Ini konspirasi, ini mesti, ini teman-teman mesti. Nanti minggu depan kita ada tema konspirasi. Agitasi, merasa diserang terus. Paranoid, parno, takut yang tidak jelas. Ada tidak di sini yang terlalu sering mendengarkan konten-konten horor misalnya terus? Wedi karepe dhewe, pikirannya mindsetnya mindset gitu semua. Nanti ada tetangganya jualan terus laku, terus wow itu pesugihan apa yang dipakai. Jadi mikirnya jadi gitu semua. Nanti ada temenmu dapat pasangan, wah itu mesti pakai pengasihan itu, wah itu pakai susu apa, itu pikiranmu ke situ-situ terus. Ada angin, wah ini penghuninya sedang menyapa ini. Wong yo kipas angin, itu kamu mikirnya aneh-aneh. Nah, kadang-kadang juga ada rasa malu. Di antara pengaruh-pengaruh negatif ini yang jadi sumber hari ini, banyak orang menyebut generasi hari ini generasi strawberry. Jadi sering rapuh, tidak tangguh. Sejak di pikirannya sudah lemah sehingga mudah kena provokasi-provokasi, termasuk mindset seperti Murphy's Law tadi. Maka yuk penting kita mulai ya mengambil hikmah, pelajaran apa dari Murphy's Law. Ada yang mengkritik begini, ini saya ambilkan kritik biar kamu tidak tenggelam dalam Murphy's Law. Ada dua orang tokoh yang terang-terangan mengkritik Murphy's Law. Yang pertama Richard Dawkins, kalian mungkin pernah dengar nama ini. Yang kedua David Hehn.
David Hen ini profesor matematika. Kalau menurut Richard Dawkins, Murphy's Law itu, ya memang kita sering merasa cocok, tapi itu kalau dalam ilmu logika namanya bias. Nah, kalian kalau baca buku Sesat Pikir dan Cacat Logika itu, ini namanya bias konfirmasi. Jadi, bias konfirmasi itu karena pikiran kita sudah begitu, maka kita hanya nyari bukti yang begitu. Nyari bukti yang mengkonfirmasi kepercayaan kita. Setelah ini mesti aku yang susah. Misalnya kamu mikir begitu. Loh, kamu akan mencari bukti yang cocok, yang mengkonfirmasi pandanganmu tadi. Seandainya terjadi sesuatu yang sebaliknya, tidak kamu anggap. Ya. Sama kayak kalian misalnya punya keyakinan, pokoknya kalau habis apalah nabrak kucing atau nginep di kamar nomor berapa? 13 itu kan. Kamu menganggap itu sial misalnya. Loh, bias konfirmasi itu karena kamu yakin itu sumber kesialan. Setelah itu kamu akan mencari kesialan-kesialan dalam hidupmu, kamu sambungkan ke situ. Kalau kamu ngalami enak, tidak kamu pikir ke situ. Tapi begitu kamu tidak enak, ini gara-gara kemarin habis nabrak. Itu mesti. Ini namanya bias konfirmasi. Bahkan mungkin peristiwanya sudah jauh. Kamu mungkin setelah nginep di kamar nomor 13 misalnya, hidupmu nyaman-nyaman saja. Tapi begitu kamu ngalami kesulitan 3 tahun kemudian, kamu sambungkan ke situ juga. Wah, itu mungkin dulu karena saya nginep di kamar nomor 13 itu. Ya meskipun mungkin tidak ada ya banyak. Jadi ini namanya bias konfirmasi. Ya buktinya mesti saja cocok. Kenapa? Kamu cari yang begitu. Jadi yang tidak cocok tidak kamu lihat. Sama kayak kamu misalnya orang barat nganggep, wah Islam itu teroris. Bias konfirmasi itu dia akan mencari fakta, data yang mendukung pandangannya bahwa Islam teroris. Di luar itu tidak akan dia terima atau tidak akan dianggap. Loh ini loh anak-anak ngaji filsafat ini loh, tidak mikir teror sama sekali. Mikirnya Indomie, mikir gitu-gitu. Dia tidak pernah mikir aneh-aneh pokoknya. Mikir tidak punya duit, mikir tapi kan tidak dilihat, tidak mungkin jadi data. Data yang diambil sesuai dengan pandangan sebelumnya. Itu namanya confirmation bias. Kita sering seperti itu sebenarnya. Jadi kita disetir oleh asumsi-asumsi kita. Banyak cara berpikir kita yang diarahkan oleh asumsi ini. Wah, pokoknya jangan nikah sama orang dari daerah sini. Orang dari daerah sini itu bla 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 bla. Mungkin ada puluhan ratusan kelakuan dia yang tidak cocok dengan pernyataan kita tadi. Hanya 1-2 kadang-kadang muncul yang seperti itu, dan 1-2 itulah yang kita pegang. Jadi buktinya. Ini namanya confirmation bias. Kayak tadi misalnya, benda jatuh selalu di sudut yang sulit kita jangkau. Karena kita sudah yakin ini dulu, maka kalau ada benda jatuh kok mudah kita ambil, tidak kita hitung. Tapi begitu jatuhnya sulit, baru ini kita anggap, nah kan mesti sulit begini, mesti begitu. Kayak tadi, kamu merasa bahwa Pak, antrian yang pas saya itu loh, mesti sulit, mesti lambat. Dan kamu kan selalu ingat-ingat yang pas sulit. Padahal ada kalanya mungkin saja kamu ngantri dan lancar. Tapi ini tidak kamu hitung. Yang kamu hitung yang pas kamu sulit saja. Ini yang disebut confirmation bias. Jadi hati-hati teman-teman ya. Dirimu, saya bilang tadi, disetir oleh pikiranmu. Jadi asumsi-asumsi yang ada di pikiranmu. Data dan fakta itu kamu milih sesuai kepentinganmu yang sudah kamu asumsikan sebelumnya. Itu yang disebut confirmation bias. Maka jangan kaget kalau sebentar lagi, mungkin sekarang juga sudah mulai, pendukungnya kubu sana, pendukungnya kubu sini, itu semuanya menunjukkan fakta. Hebatnya yang saya dukung, jeleknya calon yang sana. Semua akan begitu. Dengan model apa? Confirmation bias. Jadi kalau tokoh yang saya dukung mesti baik. Kalau pas ada jeleknya tidak dihitung, tidak dilihat.
Yang ditampilkan yang baiknya saja. Sementara kubu sebelah mesti jelek. Kok pas ada baiknya tidak dihitung. Yang dikonfirmasi yang jeleknya saja. Nah ini sekarang boleh jadi bekalnya teman-teman ya, biar agak pinter sekarang. Jadi kalau ada orang bilang, loh ada faktanya loh, saya lihat sendiri loh. Iya, tapi faktanya dipilih sesuai yang sebelumnya jadi pandangannya, jadi aspirasinya. Fakta yang berseberangan, fakta yang berbeda juga banyak, tapi tidak diekspos. Mungkin teman-teman masih ingat ya, logikanya post-truth itu ada logika signing, priming, dan framing. Signing itu menggunakan simbol-simbol tanda-tanda sesuai kepentingannya. Priming itu mengutamakan hal-hal yang ingin dia tonjolkan. Framing itu motong, mereduksi data sesuai yang dia butuhkan. Iya memang faktanya ada. Mungkin ada gambarnya, ada fotonya, ada videonya. Tapi dengan modifikasi tertentu sesuai kebutuhan konfirmatifnya. Jadi kritiknya Dawkins tidaklah Murphy's Law ini hanya satu jenis confirmation bias. Hidupmu tidak semalang itu, yakinlah. Tidak mungkin Allah bikin kamu susah dengan sunatullah yang rumit, tidak mungkin begitu. Yang kedua, ada lagi istilah yaitu selection bias. Bias seleksi. Bias seleksi itu ya seperti tadi. Kalau ini lebih memotong, menyeleksi sesuai kebutuhan kita. Kita itu hidup ini ya ada senangnya, ada susahnya. Tapi kita pilih bagian susah-susahnya saja. Itu kayak misalnya ada tokoh sukses terus diwawancara. Gimana Bapak masa kecil dulu? Masa kecil saya itu susah sekali. Tapi dipilih yang susah-susah. Mungkin saya pernah ngalami ini, ngalami itu. Diceritakan yang susah-susah biar orang yakin bahwa orang ini berjuang dari nol, dari susah loh. Ini namanya selection bias. Jadi yang enak-enak tidak disebut, yang lancar-lancar tidak disebut. Yang disebut sesuai yang dia butuhkan. Itu namanya selection bias. Nah, teman-teman mulai sekarang sadar ya. Jadi dua bias ini harus kita ingat benar. Karena era medsos hari ini kita sulit sekali memfilter, menyeleksi mana data yang objektif, mana yang subjektif. Subjektif itu bukan berarti salah, tapi sesuai kepentingan dan selera yang bikin berita. Biasanya ada model seleksi, ada model konfirmasi ini. Baik, jadi yang pertama dari Murphy's Law kita belajar tentang confirmation bias dan selection bias. Ini salah satu cara kita berliterasi menghadapi dunia digital hari ini yang luar biasa dengan banjir informasinya. Saya lanjutkan. Pelajaran lagi dari Murphy's Law apa? Tadi kan isinya negatif-negatif semua. Mari kita mulai latihan. Kalau di dunia ilmu sosial namanya disaster management. Disaster management itu manajemen bencana. Ya bencana level kecil lah. Kayak tadi kamu ngantri tidak selesai-selesai. Kamu itu kan bencana sebenarnya. Meskipun kecil, kalau tidak siap kan membawa pengaruh tadi. Kamu stres, kamu kecewa, kamu malu dan lain sebagainya. Mulai ayo belajar pelan-pelan. Di level individu tidak apa-apa. Disaster management. Tanggap bencana, juga mampu menanggulangi bencana. Tanggap kalau kita mengalami peristiwa pahit dan mampu menanggulanginya. Ya ini sebenarnya dari sisi ilmu bencana secara luas sebenarnya untuk macam-macam. Termasuk bencana alam. Tapi kan kesulitan-kesulitan kecilmu tadi kan sebenarnya ya setara saja dengan bencana. Kalau bencana besar ya kesulitan besar. Jangan diremehkan yang kecil-kecil tadi. Karena kadang-kadang kecil-kecil bolak-balik kamu jengkel. Terus kamu ngamuk. Terus akhirnya ketemu masalah besar. Dari yang kecil jadi masalah besar. Kan sering kamu lihat di TikTok itu orang disalib tidak terima.
terus jotosan di jalan, terus akhirnya urusan polisi, terus viral, wajahmu nyebar di mana-mana, kamu nangis-nangis minta maaf ya gitu. Ya itu kemampuan disaster manajemennya kurang bagus. Ayo kamu latihan. Tadi kan ada asumsi cirinya Murphy's Law itu kan orang yang kurang mampu mengendalikan diri. Yo kamu latihan, kendalikan dirimu. Dan ini mungkin sejenis keterampilan. Jadi latihan mengendalikan diri. Kamu harus siap mental, siap material, siap sosial, siap spiritual menghadapi kesulitan hidup. Hidupmu tidak akan senang terus, tidak akan bahagia terus, tidak akan nyaman terus. Kalau kamu tidak siap menghadapi yang tidak nyaman, yang tidak menyenangkan, yang tidak membahagiakan, akan sangat berat. Yo kita perlu prihatin beberapa waktu belakangan banyak sekali cerita-cerita mahasiswa yang suicide, bunuh diri. Semoga kalian tidak pernah terbersit sedikit pun yang seperti itu. Jadi perlu, hidup ini tidak mungkin tidak ada masalah. Makanya malam hari ini saya angkat masalah-masalah receh model Murphy's Law, biar kalian sadar bahwa tidak mungkin kamu free dari masalah. Harus siap. Kamu harus siap sukses, tapi juga siap gagal. Ya memang banyak di medsos-medsos hari ini, di YouTube kamu didorong untuk bermimpi besar, punya prestasi-prestasi hebat, iya. Tapi seandainya pun kamu tidak hebat, tidak berprestasi besar, bukan berarti terus kamu tidak bernilai. Saat ini pun kalian sudah bernilai. Dan ada banyak orang yang menganggapmu sangat bernilai, sangat penting. Kalau tidak percaya, tanya teman kiri kananmu, apalagi tanya keluargamu, apalagi orang tuamu. Jadi tidak ada manusia yang tidak bernilai. Setiap orang bernilai. Setiap orang berharga. Jadi ini perlu saya sampaikan karena 1 bulan yang lalu ada mahasiswa yang menghadap saya dengan keluhan 2-3 bulan yang lalu, bukan 1 bulan yang lalu, dengan keluhan yang unik. Jadi saya tidak tahu, mungkin karena belajar filsafat apa ya. Keluhannya begini dia, Pak, apa sih gunanya saya ada di dunia ini? Lah ya, Mbok ya sebaiknya tidak ada saja. Saya merasa tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberi kebaikan apa-apa. Ngapain Allah itu menciptakan saya? Wah itu, ya makanya ini mungkin karena belajar. Itu kalau bahasanya Simba saya dulu, ngono ya ngono ning aja ngono. Agak kejeron. Kita dalam itu tidak apa-apa, tapi terlalu dalam negatif. Kalau sudah mentok, ya sudah berhenti. Pikiran itu kan dulu waktu kita belajar batas nalar, sudah kita deklarasi, pikiran itu ada batasnya. Maka, yo kalau sudah buntu, tidak ada jalan keluar, kamu sadari saja, oh iya ya, saya itu manusia. Tidak tahu segalanya, juga tidak mampu segalanya. Ada titik-titik di mana saya tidak mampu dan tidak bisa. Mungkin titik ini termasuk yang saya tidak mampu dan tidak bisa. Selesai. Kalau tidak begitu, terus jatuhnya kamu overthinking. Kalau sudah overthinking, hidup ini rasanya rumit dan ruwet saja. Kamu lupa bersyukur. Kemudian lupa bahwa masih banyak tanggung jawab yang harus kita jalankan. Jadi latihan ya, paling tidak kalian coba bangun dirimu sendiri model